Ini cara membacanya harus pakai saddah diyaknya ya. Jadi iyaka gitu ya. Jadi nggak boleh hanya iyaka gitu, nggak boleh ya. Jadi harus pakai iyaka. Nah, kalau nanti bahasanya beda, nanti keliru lagi. Nah, di dalam memahami ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini kita harus benar-benar pada saat membaca ini ya. Tapi sebelum itu, nanti tentang kekhusyuan kita di dalam membaca ini, kita harus memahami dulu maknanya. Iyyaka hanya kepadamu, berarti tidak ada yang lain. Bukan hanya ini. Jadi nggak boleh diartikan kepadamu gitu saja, nggak boleh. Tapi hanya kepadamu. Karena kalau artinya kepadamu kami menyembah, berarti hanya ada juga kepada yang lain gitu. Maka kalimat iyaka hanya kepadamu ya Allah. Nah, butuh kami menyembah. Kami beribadah dengan segala puncak ketundukan dan ketaatan. Nah, yang sering saya sampaikan ini. Ketika kita di alam ruh, kita itu dijanji sama Allah. Dijanji sama Allah. Alastu birabbikum. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Itu kita itu dijanji sama Allah, ditanya sama Allah bahwa apakah kamu nanti kalau lahir ke dunia akan menjadikan aku sesembahan? Akan menjadikan aku Tuhanmu? Akan menjadikan aku sebagai puncak ketaatan dan ketundukan? Itu. Jadi kalimatnya itu pertanyaannya adalah apakah kamu nanti akan menjadikan aku, kata Allah, puncak ketaatan dan puncak ketundukan? Itu kalimatnya. Alastu, bukankah aku ini birabbikum sebagai Tuhanmu? Jawab kita apa? Bala syahidna. Nggih Gusti, nggih siap. Gitu kita. Kami bersaksi. Kami benar-benar akan menjadi di dunia nanti kami hanya akan menyembah Engkau. Begitu. Itu janji kita loh ya, di alam ruh dulu. Janji kita di alam ruh. Nah, kemudian begitu nyampe di dunia, kita itu ketika tergantung bagaimana kita bergaul, punya lingkungan dan lain sebagainya. Lalu kita alhamdulillah dikenalkan dengan Islam. Sehingga kita diingatkan kembali untuk mengucapkan ikrar kita itu. Di dalam surat Al-Fatihah ini. Jadi kita diingatkan kembali. Untuk berkali-kali dalam satu hari minimal 17 kali. Mengucapkan iyyaka na'budu. Ya. Mengucapkan apa? Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah seperti, nah ini yang penting, seperti janji kami dahulu ketika di alam ruh. Hanya kepada Engkaulah ya Allah na'budu, kami menyembah, kami beribadah, kami memprioritaskan segala kepasrahan kami. Semua pertimbangan kami di dalam hidup akan kami jadikan Engkau sebagai pertimbangan utama. Kami mau berdagang, kami akan melihat Engkau sebagai gimana perintahmu tentang ini ya Allah. Kami akan menikah, kami akan makan minum, kami akan apapun, kami akan selalu memprioritaskan aturanmu sebagai pertimbangan utama kami dalam melangkah. Begitu ya. Jadi kalimat na'budu itu enggak hanya sekedar kepadamu kami menyembah pada saat sholat. Enggak gitu ya. Enggak. Tapi dalam hal apapun. Dalam hal
apapun. Makanya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, kata Allah, tidaklah menciptakan manusia itu dan jin kecuali untuk menyembah. Kenapa? Ya itu tadi, saya ulang lagi, ketika kita di alam roh, kita itu ditanya sama Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Engkau akan menuhankan aku, engkau akan memprioritaskan aku. Kita jawabnya jelas, bala syahidna ya Allah. Loh, kalau sudah bilang bala syahidna berarti kita sudah apa? Sudah? Ya, sudah ini, sudah menyatakan sanggup. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 172. Nah ini menjadi apa ya, semacam pengingat kita kembali, sehingga ketika kita berdoa tadi dalam iyyaka na'budu itu untuk meneguhkan niat kita. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Nah, inilah dulu. Jadi sumber kekecewaan itu karena kita masih menyandarkan harapan pada manusia. Saya ulangi ya Mbak Rahma ya. Sumber kekecewaan itu karena kita masih menyandarkan harapan pada manusia. Harusnya seluruh harapan, seluruh doa dan permintaan tolong itu kepada Allah. Ikhtiar kita baru kepada sesama manusia. Tapi harapan kita kepada Allah. Rezeki, jodoh, kesehatan, pekerjaan, studi, semuanya. Sandarkan harapan itu kepada Allah. Ikhtiar kita baru kepada sama. Tapi kalau harapan zaman terlalu berharap kepada manusia, nah itu yang bikin kecewa seringkali. Kalau nanti kita kepada Allah, sedikit itu meminimalisasi kekecewaan. Jadi kepada Engkaulah. Nah di sini dulu, baik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kaitannya dengan sholat itu gini ya. Ketika kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kafnya di situ adalah dhamir anta. Kafnya di situ adalah dhamir anta. Anta itu kata ganti orang kedua. Ya, anta atau engkau, kamu itu adalah kata ganti orang kedua. Berarti gini posisinya ketika kita bicara ini itu. Posisinya hanya berdua. Posisinya hanya berdua. Beda kalau antum, ya. Jadi hanya kepada kalian gitu beda. Tapi ini kepada anta, kepada engkau, satu aja. Berarti apa? Kita ketika mengucapkan ini, itu kita hanya berdua tuh. Iyaka, hanya kepada engkau lah ya. Jadi posisi bercakap-cakapnya, posisi bercengkeramannya, posisi matur sowannya itu hanya berdua nih. Loh, tapi kan kita bersama-sama dalam jamaah sholat, Gus. Loh lah iya. Memang jasad kita seolah bersama-sama, tapi ketika mengucapkan ini, kita itu harus merasa satu di ruang private. Di satu ruang private, bahwa hanya kita dan Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah ya Allah, kami menyembah. Dan hanya kepada Engkau lah ya Allah, kami memohon pertolongan. Itu maka merasalah, di depan sampean ini, atau mil'us samawati wa mil'ul ardi, tidak ada ruang kosong yang meliputi kita, ada Allah. Jadi nyambung gitu loh, ketika sholat tuh Allahu Akbar, ketika takbiratul ihram itu sudah seluruh persoalan di belakang. Kita fokus menghadap kepada Allah. Sehingga di puncaknya itu tadi
Iya karena butuh. Berbisik kita itu whispering. Kita itu berbisik kepada Allah. Nah, coba saya mau tanya. Sampean kalau berbisik bisa kepada banyak orang atau di telinganya satu orang? Nah, itu sebagai analogi sederhana saja. Maka kalau kepada Allah ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu apa? Dengan segala macam harapan, dengan segala macam private-nya itu. Ya. Nah, disitulah kita dulu belajar mencapai tingkat khusyuk. Ya, mencapai tingkat khusyuk itu di situ. Iya, jadi karena apa? Karena kalau kita nggak merasa begitu, bibir ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in, tapi pikirannya komporku tadi tak matiin belum ya. Bibir ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tetapi pikirannya statusku tadi di like, di follow berapa orang ya. Bibirnya ngomong iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tetapi hatinya, waduh dapil yang sebelah sana nanti kira-kira dapat berapa suara ya. Sudah, akhirnya kocar kacir, sholatnya enggak khusyuk. Karena sholatnya enggak khusyuk, memang secara syarat dan rukunnya sah, sholatnya sah. Sudah wudhu, sudah takbiratul ihram sampai salam, sah sholatnya. Tetapi apakah diterima atau enggak? Nah itu yang jadi persoalan. Kenapa? Karena tidak nyampe kepada Allah. Gimana Gus cara melihat sholat kita nyampe atau enggak? Ya kita lihat saja perubahan perilaku kita. Sholat itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, berarti kalau sholatnya itu nyampe kepada Allah, maka sebelum sholat pelit, setelah sholat tidak pelit. Sebelum sholat suka ngerasani tonggo, maka setelah sholat tidak ngerasani tonggo. Sebelum sholat pelit, maka setelah sholat dermawan. Sebelum sholat pemarah pendendam, maka setelah sholat penyabar pemaaf. Lah gitu tak? Gitu loh. Ya. Nah, sehingga di sana innas sholata tanhanil fahsya'i wal munkar itu. Maka ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam konteks nyembah tadi itu, dalam konteks nasta'in, ustalah kepada Allah aja kita minta pertolongan itu. Kita dicaci orang karena menegakkan kebenaran, bersandar kepada Allah. Ketika kita sakit, kita ikhtiar tetap berobat ke dokter, cari jamu, cari obat, tetap terapi, itu wajib. Tetapi jangan mengandalkan itu. Karena apa? Idza maridtu bahwa yashfi. Ketika aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkanku. Ya, maka itu yang harus jadi iman kita. Ikhtiar tetap ya, harus berobat, terapi, ke dokter, ke tukang pijit, apa segala macam, harus itu. Tetapi bukan itu harapan kita. Itu hanya upaya yang diwajibkan Allah kepada kita, sementara nasta'innya kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Sekarang analoginya gini. Sampean loh, 17 kali minta jalan lurus kepada Allah itu sehari minimal. 17 kali di dalam 17 rakaat sholat kita. Kalau pertanyaannya, kamu loh minta ditunjuki jalan, mau kemana kamu? Nah, kalau dijawab gitu, sampean jawabnya gimana, Lur? Saya mau tanya nih. Kalau ditanya balik, kamu kok minta jalan yang lurus, kamu mau kemana? Gitu. Jawab kita gimana? Mau ke surga, Gus. Ke surga. Apalagi? Kalau ditanya,
Allah tanya balik ke sama kita. Kamu kok minta jalan itu jalan kemana gitu? Mau kemana gitu? Kok minta jalan itu mau ditunjuki mau kemana gitu? Kalau gitu jawabnya gimana kita? Ayo silakan. Menuju ridha Allah, Gus. Pulang, Gus. Apalagi? Apalagi? Pulang. Silakan. Apalagi? Mau kemana? Mau pulang? Mau ridha Allah? Mau ke surga? Mau apa lagi? Tadi ada yang mau pulang. Berarti nggak tahu jalan pulang berarti tersesat nih. Apalagi? Jalan. Nah, betul semua itu tadi. Pengen ke surga, pengen pulang, menuju ridha Allah. Apalagi? Biar tidak tersesat, Gus. Biar tidak tersesat. Ya, kan biar tidak tersesat itu berarti sedang jalan menuju sesuatu. Toh. Nah, menuju kemana Mas Adi? Kok biar takut tersesat tadi? Soalnya setan itu kan dekat sama kita. Iya, karena setan mengganggu kita. Lah iya, sedang kemana kita? Kok diganggu setan? Kok diganggu setan? Tadi Mbak Tri ada yang mau apa Mbak Tri? Menuju ke Apa Mbak akhirat. Marti? Nah ini harus kita pahami dulu. Supaya apa? Bibir kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Pertama, kalau mau kemana kamu? Itu biar tahu kita. Supaya apa? Benar-benar merasuk gitu loh. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim itu. Tidak hanya sekedar pokoknya ngucap, kita tahu apa yang kita ucapkan. Sholat tetap harus dengan bahasa Arab ya, tidak boleh diganti dengan hanya kepada mulan, enggak, tapi kita harus tahu maknanya itu apa. Lebih dalam lagi harus tahu tujuannya apa. Benar tadi, semua benar jawabannya. Kita mau ke akhirat, kita mau pulang, kita mau ke surga, kita mau menuju ridha Allah, biar tidak tersesat dan sebagainya. Berarti kita ini sedang menuju sesuatu itu loh. Sedang menuju sesuatu. Pulang benar, surga benar, akhirat benar, ridho Allah benar. Nah, dalam menuju itu loh, Julur, kita itu perlu jalan al-mustaqim. Al-mustaqim itu tidak hanya sekedar lurus kayak jalan tol gitu, tidak itu. Karena kadang belok. Apa misalnya? Karena apa? Kita ini minta peta. Minta peta. Kita ini tanya ke Google Map gitu loh. Tahu kita ini. Maka wal mustaqim ditanya balik. Allah mau pulang biar nggak tersesat ya Allah, mau ke surga ya Allah. Oke. Jalan apa yang kamu inginkan? Jawab kita siratal ladzina an'amta alaihim. Itulah jalan. Kita kemudian minta itu ditanya sama Allah. Jalan apa, Le? Kita jawab jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Terkait nikmat jangan salah tafsir. Apa nikmat yang dimaksud? Bukan nikmat itu kemudian rumahnya megah, mobilnya mewah, bajunya wah, makanannya apa? Berlimpah-limpah. Enggak. Yang dimaksud nikmat di sini, kita tanya nih, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Kita ditanya lagi sama Allah, siapa yang kamu maksud itu? Ayo saya mau tanya, jalan siapa yang kita inginkan ini? Orang-orang yang telah diberi nikmat Allah di terdahulu ini, para pendahulu ini, siapa? Orang-orang yang diselamatkan Allah, Gus. Ya, siapa Pak? Madek juga. Nabi Rasul, Gus. Ayo. Nabi, para Rasul dan syuhada sholihin mursalin. Sekarang saya dari pertanyaan pertama ya. Kita kan ngomong ihdinas siratal mustaqim. Mau kemana kamu, Le? Jawabnya gimana? Mau mati, mau pulang.
Mau pulang. Oke, mau pulang, mau ke surga, mau pulang, mau ke di atas. Terus ditanya, oke, kamu minta jalan yang jalan yang gimana? Pertanyaannya kalau jalan yang gimana? Kita jawab toh. Gimana tadi? Jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus, oke. Terus kita ditanya lagi, jalan yang lurus yang seperti apa? Yang tidak dolim. Apa Mas Adi? Iya, jalannya siapa? Orang-orang yang Ya, Allah siapa berikan. an'amta alaihim itu? Siapa? Para nabi, para rasul. Oke, sampean bilang para nabi, para rasul. Sekarang kita buka sirah nabawiyah. Kita buka sejarah para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul itu ada 124.000 nabi rasul. Dari 124.000 nabi rasul, ada 313 yang jadi rasul. Selebihnya jadi nabi. Dari 313 itu, 25 yang kita wajib ketahui namanya. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari 25 itu ada 5 Nabi Rasul utama yang disebut sebagai ulul azmi, yakni Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, sekarang kita nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh kepada Nabi yang 124.000. Kita sekarang kepada yang 5 Nabi saja. Dari contoh 5 yang utama itu. Ulul azmi. Siapa pertama? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Gimana perjalanan Nabi Nuh? Apakah dia bermewah-mewah, penuh kerajaan, penuh berlimpah harta, benda, dan lain sebagainya, tanpa cobaan dan rintangan? Enggak. Hidupnya tanpa cobaan, rintangan? Enggak, banyak. Yang selanjutnya Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim? Apakah hidupnya nyaman tanpa rintangan, tanpa hambatan, atau sebaliknya? Penuh dengan onak duri dan penuh penyembahan kepada Allah. Semuanya dikorbankan, harta, jiwa, bahkan anak pun rela disembelih, diusir, dibakar, dan lain sebagainya. Kita lihat setelah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sejak lahir dibuang di sungai, kemudian diusir dari kerajaan, dikejar-kejar Fir'aun, dibunuh, dia segala macam sudah, sampai didustakan Bani Israel. Lanjut kepada Nabi Isa. Sejak lahir dihina, dicaci. Mulai dari remaja sampai ini dikejar, dicaci, dimaki, dan direncanakan dibunuh. Nabi Isa. Nabi kita Muhammad SAW. Sejak jadi Nabi, dihina, dicaci, dilempari kai onta, dilempari batu, mau dibunuh. Dan kehidupan beliau-beliau tidak ada satupun yang berlimpah harta dan kekayaan. Tidak ada satupun yang tinggal di istana yang megah. Tidak ada satupun yang mereka meninggalkan warisan bermiliar-miliar. Tidak ada. Sekarang kita tanya. Sampean balik. Bener sampean minta jalan yang itu? Benar, Gus. Serius Mas Yaya. Mas Yaya. Apa nih, Gus? Loh kan logikanya begitu. Oke, kalau enggak itu kan para nabi, Gus. Oke, sekarang kita agak turun, yang enggak boleh bantah lagi. Sahabat utama kita. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti pengikut sunnah Nabi dan pengikut para sahabat Nabi. Sahabat Nabi, sekarang saya mau tanya. Abu Bakar, kehidupannya, apakah dia punya rumah megah, kendaraan mewah, istana yang wah, baju yang dan makanan berlimpah? Enggak. Bahkan ketika dia sebagai khalifah, penakluk, dan penguasa beberapa wilayah, apakah beliau punya? Tidak ada. Sekarang turun Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini nggak tahu wajahnya mungkin.
Bahkan ketika utusan Romawi nyari itu loh, gimana nggak ngerti. Waktu itu memang meskipun pasukannya ratusan ribu, harta rampasan perang pun mungkin sudah puluhan miliar, tapi waktu itu umat Islam juga nggak membangun istana. Umar bin Khattab yang tidak punya rumah yang megah, bahkan ketika dicari oleh utusan Kaisar Romawi pun ketemunya di mana? Di depan pinggir pasar, di bawah pohon kurma, tidur di tanah. Itu Umar bin Khattab. Apa saat itu Umar bin Khattab nggak berpikir kita ini harus bikin istana megah biar Islam ini dipandang hebat? Masa nggak punya pikiran gitu? Tunjuk kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu terkenal sebagai saudagar kaya itu. Terkenal sebagai saudagar kaya. Tetapi hartanya habis untuk agama. Bahkan ketika jadi khalifah penerus Umar pun tidak punya istana. Wafat, dibunuh. Lanjut Ali bin Abi Thalib, paling miskin wis. Ali bin Abi Thalib itu adalah kerjaannya sebagai tukang ngangsu, tukang angkut air. Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah. Itu adalah 4 sahabat utama. Itu adalah alladzina an'amta alaihim. Kepada sekarang tabi'in. Masuk ke imam 4 ini, 4 mazhab imam. 4 mazhab imam itu mulai dari Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Semuanya dipenjara. Merasakan karena mempertahankan prinsip-prinsipnya. Siapa yang memenjarakan? Ya khalifah Islam. Kita lihat Imam Ghazali pun demikian. Hidup dalam kesederhanaan. Turun lagi sampai ke sini sekarang. Mulai dari Pangeran Diponegoro, mulai dari Jenderal Sudirman sampai ke Buya Hamka dan seterusnya. Semuanya sederhana. Kalau mereka adalah Wali Songo, tidak ada yang tinggal di istana. Semuanya sederhana. Dalam kekurangan dan penderitaan serta pengabdian kepada agama. Mereka adalah alladzina an'amta alaihim. Leres sampean kepengin kayak mereka? Ayo Mas Yoyo aja tak tanya nih. Ayo. Leres menuju, Gus. Loh. Lah ya, makanya hati-hati kalau kita berdoa ini. Begitu kita ditanya Allah, siratal ladzina an'amta alaihim, itu adalah gini loh dulur. Asumsinya begini. Kita itu akan memasuki sebuah hutan belantara yang kita itu akan memasuki belantara yang sangat lebat, pokoknya nyaris begitulah. Nah, kita kemudian minta sama Allah peta jalan. Lalu diberi peta, siapa? Yang sudah pernah selamat melewati hutan inilah ya Allah. Lalu ditunjuki, oh ini tak. Ini ada para nabi, para rasul, para sahabat, para wali, ya kan? Yang sudah jelas-jelas selamat itu melewati jalan ini. Ah, ternyata kita lalui, kita lihat tapak-tapak tilasnya kan masih ada itu. Di Quran, di hadis, masih ada semua itu tapak tilasnya. Gampang, ikuti itu wis. Jelas kok, masih kita itu beruntung kenapa? Karena Quran maupun hadis masih utuh, tidak hilang. Tinggal ngikuti aja. Wah, ternyata loh, lah kok gini? Nggak enak ini, Gus. Wis gak tak nyari ustadz yang bisa menerjemahkan supaya cocok dengan kekinian, padahal jadi dengan nafsuku gitu maksudnya. Tapi dengan kekinian itu dulu enggak zaman dulu kok. Jenderal Sudirman itu baru kok. Buya Hamka dan seterusnya baru kok, baru kemarin baru. Para kiai-kiai yang baru tahun 60-an, tahun 50-an itu baru kemarin kok. Ya sama. Loh, terus kita ini kemudian biasanya nyari jalan lain. Jalan yang apa? Yang cocok dengan nafsu.
Gitu loh. Nah ini yang kadang kita itu antara yang kita ucapkan dengan yang kita lakukan beda. Mintanya gini dikasih gitu, tapi terus nawar. Gitu loh. Padahal kita sendiri ngomong. Jadi an'amta alaihim di situ dulur, itu jangan diartikan sebagai penuh kelimpahan apa tanpa hambatan. Tapi Gus Nabi Sulaiman sampean lo minta syafaat di akhirat nanti minta siamat. Tapi nyontohnya kepengin Sulaiman, sakarepmu dhewe. Ya toh, katanya kepengin kayak bersama dengan para sahabat. Gitu kan? Tetapi sekarang nirunya kepengin kayak artis. Terus ya opo zaman. Ya. Jadi ayo kita perbaiki ikrar kita. Santai aja ya, jangan tapi gini, tapi gitu. Gus Glory ini ekstrim, enggak ada ekstrim-ekstriman. Saya cuma mengembalikan kita kepada apa yang kita ucapkan, Dulur ya. Kenapa? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, dan selain orang-orang yang telah dimurkai dan orang-orang yang tersesat. Orang yang dimurkai ini adalah orang-orang yang sekarang dengan kesombongannya kemudian melenceng dari siratal mustaqim, waladhdallin, dan yang tersesat. Ada yang menyatakan kalau maghdubi ini Yahudi, kemudian ad-dhalin ini Nasrani. Ada yang menyatakan kalau maghdubi itu orang yang tersesat tapi masih hidup, ad-dhalin ini orang yang tersesat dan yang dimurkai tapi sudah mati. Apapun itu, dua-duanya kita minta dihindarkan dari itu. Ya. Amin. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Demikian dulur kajian kita pada pagi hari ini. Ada yang mau dielaborasi? Izin, Nanto ya? izin. Nanto apa gimana? Saya pengen kita memahami ini sebagai satu apa ya? Refleksi aja. Nggak usah terlalu tersinggung banget. Kalau tersinggung berarti memang kita ya kena gitu aja ini Quran. Monggo, silakan. Ada yang mau disampaikan, Mas ya? Monggo. Permisi, Gus. Ada Mas ya? Dari Permisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas sesuai dengan ayat ini atau surat ini, kami pernah menyampaikan bahwa kepada seseorang itu kata mereka itu gini, Gus. Satu bahasa yang disampaikan, yang dijadikan argumen pada saya itu. Satu yaitu begini, swarga neraka tak tanggung dewe, itu bahasanya. Kedua, kalau semuanya itu masuk surga, siapa yang masukin neraka? Nah, bahasa seperti itu dilanjutkan atau diponis dengan lakum dinukum waliyadin, Gus. Terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilahkan saja. Memang kalau dia pengen masuk neraka karena demi keadilan ya enggak apa-apa. Itu kan monggo saja. Biarin aja. Orang yang kepengen ke neraka ya monggo. Gusti Allah juga mempersilahkan kok. Itu pilihan manusia. Swarga neraka ya enggak apa-apa. Kita nyari yang lain aja. Itu aja Pak Majuban. Enggak usah diambil serius banget. Santai aja. Iya. Karena itu pernah saya jumpai, Gus, begitu itu. Ya banyak, bukan hanya yang zaman jumpai, banyak. Yang lain-lain juga banyak. Kita take it easy aja. Daripada kita minum pil karena mikirin dia, mending dia yang minum pil karena mikirin kita. Iya. Jadi diambil santai aja. Ini banyak pil ini di sini. Ada lagi? Ada? Ada sebuah harapan besar, Gus. Izin, Gus. Apa, Bu Rahma? Ya. Ada sebuah harapan besar dengan doa mustajabah yang insya Allah kalau diniatkan dikabul oleh Allah. Tentang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi semoga dengan doa itu Allah senantiasa memberikan kebahagiaan kita di dunia dan akhirat, keselamatan dunia akhirat. Terima kasih.
Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu doa disebut sebagai doa sapu jagat ya. Jadi pemaknaan kita hasanah, kembali lagi Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami kebahagiaan. Hasanah itu apa? Kebaikan. Arti hasanah itu apa? Kebaikan. Jadi kebaikan di dunia itu sekali lagi sama dengan nikmat yang kemarin sudah kita bahas. An'amta ini kan nikmat ya. Nikmat dan kebaikan itu manusia sekarang hanya memaknai sebagai harta, kekuasaan, kesehatan, ketenangan, itu. Padahal yang dimaksud di sini an'amta kalau merujuk sirah, kalau menunjuk logika, itu tidak hanya tentang harta, tidak hanya tentang kesehatan, tidak hanya tentang jabatan. Tetapi an'amta maupun hasanah di situ adalah yang kalau kita lihat sejarah-sejarah kita, orang-orang yang diberi hasanah di dunia, itu bahkan ketika Ibu Masyitoh untuk mempertahankan imannya, lalu diberi pilihan oleh Fir'aun, kamu kalau mau kenikmatan dan kebaikan hidupmu, kamu nyembah aku, maka aku akan jadikan kamu sebagai keluarga kerajaan. Hidup dalam ketenangan, hidup dalam harta yang melimpah, dan tidak diganggu serta dihormati. Tapi kalau kamu menyembah Tuhannya Musa, maka kamu akan kumasukkan ke dalam minyak yang mendidih. Maka aku rebus hidup-hidup bersama suami dan anak-anakmu. Ibu Masyitoh mendapatkan hasanah dari Allah, nikmat berupa iman, keteguhan, kekuatan batin, sehingga memilih untuk tetap beriman kepada Allah. Bahkan ketika di hadapan minyak mendidih di belanga yang besar itu, dia akan melompat karena suami Anas sudah melompat. Dia membawa bayi yang masih merah, dia ragu, tapi kemudian bayi itu mengatakan, Ido ibu kula, ampun ngantos, mesaaken kula, awit panjenengan punika derek agama Allah. Ibu Masyitoh pahlawan putri, bela agama direwangi mati. Ibu, jangan kasihan kepadaku selama engkau menegakkan agama Allah. Jalan, Bu, jalan. Maka Ibu Masyitoh yang mendapatkan hasanah Allah, mendapatkan nikmat keimanan, keteguhan, kekukuhan, dan kekuatan iman itu melompat ke dalam minyak belanga itu. Memilih itu daripada kemewahan harta yang ditawarkan oleh Fir'aun. Nabi Muhammad SAW ditawari oleh siapa? Orang Mekah. Wahai Muhammad, kalau kau ingin jadi raja, kami akan kumpulkan seluruh kabilah di seluruh negeri ini, di seluruh Jazirah Arab, untuk membaiatmu jadi raja kami, raja di raja. Kalau engkau ingin perempuan, kami akan kumpulkan seluruh perempuan tercantik di Jazirah Arab ini, untuk kau pilih jadi istrimu. Jika kau ingin harta, maka kami akan kumpulkan seluruh harta kami, untuk kau baik ambil harta. Satu saja permintaan kami, hentikan dakwahmu tauhid itu. Apa kata Nabi Muhammad? Jika engkau berikan rembulan di tangan kiriku, dan kau berikan matahari di tangan kananku, tetap akan pilih nikmat hasanah ini untuk menegakkan agama Allah ini. Akhirnya apa? Nabi Muhammad hidup dalam kondisi seperti itu. Itu fid dunya hasanah. Akhirnya mendapatkan wafil akhirati hasanah. Di akhirat pun mendapatkan selamat ucapan dari salamun alaikum bima sobartum. Salamun qawla mir rabbir rahim. Selamat ucapan dari Allah, Tuhan semesta alam, selamat atas kesabaran kalian ketika menghadapi dunia itu. Itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kita harapkan apa? Jangan ketika ujian itu minta ringan, tetapi mintalah kuat. Itu yang disebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi benar yang disampaikan oleh Bu Rahma tadi, bahwa ketika kita berdoa itu, insya Allah nanti kita akan diberikan ketabahan. Misalnya Bu Rahma, ketika sampean misalnya, buat sebagian orang ketika punya harta sepetak 2 petak tanah, ya mending dijual,
mending dipakai investasi, mending dipakai ini itu. Tapi ketika hati sudah diberi hasanah, maka memberikan harta yang dicintai pun rela, ikhlas. Nah, itu yang disebut hasanah. Itu yang disebut kekuatan iman. Gitu, Bu Rahma. Ya, dan seluruh semua. Jelas nggak? Saya rasa itu yang bisa kita pelajari hari ini. Benar tadi yang disampaikan Bu Rahma bahwa kita ketika diberi Allah keteguhan, diberi Allah hasanah, insya Allah nanti seberat apapun ujian itu kita akan diberikan Allah apa? Kekuatan. Mungkin orang akan bilang punya harta segitu kok disedekahkan, punya harta segitu kok di ini kan eman segala macam. Lah belum dapat khasanah. Kalau dapat khasanah ya gampang aja. Itu nggih. Selesai nggih? Ada lagi? Cukup? Bu Komang Herma ada yang mau disampaikan? Oke, saya rasa itu kajian kita. Jangan kapok ya dengan kajian yang kadang terasa pahit, tapi insya Allah enggak pahit lah. Apalagi sesekali nanti kita syukuran lagi. Bismillah, mudah-mudahan Allah merahmati kita, mudah-mudahan kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma qul mu'minina dan muslimin liman Amin. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallaita wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alayka. Astaghfiruka wa atubu ilaika. اللهم ادعنا البلاء والوباء والحسن من الجن والشياطين جميعا كفر ربنا نجنا ولا رزق ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم اغفر رزقنا ربنا ما نفقت بنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مسكنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا اللهم افتح علينا باب الرحمة ربنا آمنا فاغفرنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Dan Allah merahmati kita, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, God. Thank you. You welcome. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa